Tapi kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita punya kelapa sawit. Kelapa sawit bisa jadi BBM. Lihat ini, si omon-omon. Sudah begini bencana terjadi di Aceh dan di Sumatera dan tidak sedikit mengorbankan nyawa manusia. Si omon-omon ini masih berbicara tentang bisnisnya dan kroni-kroninya. Kelapa sawit rata-rata dimiliki oleh pejabat-pejabat negara dan kroni-kroninya. Khususnya di Aceh nih, penyebab bencana ini terjadi makin ekstrim itu karena hulu sungainya rusak. Karena banyak kaplingan izin kelapa sawit dengan skala yang besar. Salah satu yang paling disorotin adalah PT Tusam Hutani Lestari. Karena dia punya 97.000 hektar hutan di Aceh. Dan lo tahu salah satu pemiliknya adalah Pak Prabowo Subianto. Sekali lagi, siapa? Pak Prabowo Subianto. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pak Presiden yang kami muliakan. Pak, sudah-sudahlah Pak itu ngomongin kelapa sawit. Ini makin parah loh Pak, nasib saudara-saudara kita di Sumatera. Iya, kami tahu iya, Bapak punya perusahaan dan lahan ratusan ribu hektar di Sumatera yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Paham kenapa Presiden bisa seminim empati kayak gini? 883 jiwa meninggal, 520 orang hilang, 4.200 jiwa luka-luka, dan 835.000 mengungsi. Dan masih bilang bersyukur kita dikaruniai kelapa sawit di tengah bencana yang melanda Sumatera dan Aceh, di tengah banyaknya manusia yang kelaparan, kedinginan, kehilangan harta benda dan juga keluarga tercinta, dan masih bisa membahas kelapa sawit yang menjadi salah satu faktor utama kenapa bencana besar ini bisa terjadi. Come on Pak Presiden, at least kasihlah rasa empati sedikit. Kalau nggak mau jadi bencana Sumatera Aceh bencana nasional. Terima sekali ya, memang kemarin ribuan orang yang mati siapa ya? Kambing atau babi kali ya? Dikira yang mati babi, enteng banget. Tidak ada rasa sedih, penyesalan. Ya, nanti kalau perang di Eropa, kita punya kelapa sawit bisa jadi BBM untuk solar dan bensin. Kalau kita nggak bisa import lagi itu bensin dari luar negeri, itu BBM, kita masih punya kelapa sawit. Terus yang kemarin mati siapa? Babi kali ya? Itulah. Kalau rakyat dianggap kambing atau babi, di tengah bencana banjir yang melanda Sumatera yang memakan korban ratusan jiwa, Prabowo masih sempat-sempatnya membahas kelapa sawit. Padahal penggundulan hutan untuk dijadikan kebun sawit itulah penyebab utama bencana yang terjadi di Sumatera. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia mendapat karunia dari Yang Maha Esa berupa kelapa sawit. Menurut Prabowo, kelapa sawit bisa diubah menjadi BBM sehingga mengurangi ketergantungan minyak impor. Hal itu diungkapkan Prabowo saat berbicara pada HUT Golkar ke-61. Awalnya Prabowo memaparkan soal kondisi dunia yang tidak sedang baik-baik saja. Ada perang berkecamuk dan lain-lain yang membuat kondisi geopolitik dan ekonomi jadi kacau. Menurut Prabowo, jika terus bergantung pada impor BBM, maka harga akan terus naik tergantung dengan situasi global yang terjadi. Prabowo kemudian menjelaskan Indonesia beruntung punya sumber daya kelapa sawit yang cukup banyak. Kelapa sawit bisa dijadikan bahan bakar minyak sebagai substitusi impor dari luar negeri. Dia juga menegaskan pemerintah terus membahas persiapan B50 dan B60 yang merupakan salah satu produk BBM dari olahan kelapa sawit. Prabowo menjelaskan Indonesia punya teknologi yang dibutuhkan, maka yakin pengembangannya bisa dipercepat. Bapak Prabowo Subianto pidato ngomongin kelapa sawit. Nih lo lihat sendiri, lo tonton sendiri, lo simak sendiri nih. Ya kan, lo lihat nih. Ya, lihat. musibah, tapi di sisi lain menguji kita. Lihat tuh. Dan alhamdulillah Lihat. kita kuat. Kita mengatasi. Maksud gue tuh ya, bencana kayak begini, ratusan orang meninggal, ribuan orang kehilangan tempat tinggal, kehilangan keluarganya, nggak punya apa-apa, yang dimana dia tuh punya keluarga awalnya, disayangin, dicintai segala macam, tapi apa sekarang harus kehilangan. Terus lagi tengah-tengah begini malahan ngomongin kelapa sawit. Bodoh amat deh kelapa sawit buat BBM kek, buat solar kek segala macam. Oke, iya itu kemajuan gitu. Tapi maksudnya ngomonginnya ntar dulu bisa nggak?
lagi bencana begini. Terus ada lagi ngomong, malahan mengapresiasikan kepada Bapak Bahlil. Astagfirullahalazim, katanya ngomongnya cerdas lah. Inilah, itulah, segala macem. Gue mah kebayang tuh mukanya si Bahlil, ya kan, pas dipuji-puji kayak begitu tuh nyengirnya kayak apaan. Merinding gue. Gue bingung deh, Indonesia punya pemimpin begini banget gitu. Di tengah-tengah bencana begini ngomongin kelapa sawit. Ih, bener dah. Ih. Kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita punya kelapa sawit. Bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga. Sekali lagi gue ingin katakan, kita nggak bisa lagi banyak berharap dengan pemerintahan sekarang. Kita bisa lihat sikap mereka terhadap bencana di Sumatera kemarin. Pertimbangan penanggulangan bencananya bukan lagi soal keselamatan dan kemanusiaan, tapi soal kepentingan. Jadi mulai hari ini kita nggak perlu heran lagi kalau Prabowo akan bilang mati-matian soal sawit, karena Prabowo punya lahan raksasa di sana. Siapa yang berani nyenggol atau permasalahan? Pemiliknya aja orang nomor 1 di negara ini. Selain kita terus ikhtiar warga bantu warga, gue berharap permasalahan krusial di negara ini tidak terus berulang. Karena permasalahannya sudah sangat sistemik, ditambah lagi orang yang menjalankan sistemnya juga bermasalah. Apa yang terjadi sekarang itu adalah akumulasi dari kebijakan-kebijakan yang dihasilkan atas dasar kepentingan segelintir orang, bukan rakyat. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Belajar dari kesalahan, belajar dari fenomena politik yang terjadi, belajar untuk lebih peduli terhadap politik, sehingga mata dan hati kita itu terbuka lebar melihat kebusukan yang dibungkus dengan kata-kata manis. Karena rusaknya negara ini hasil dari akumulasi, maka perubahan besar untuk menjadi lebih baik juga nggak bisa instan. Harus kita akumulasi juga dari perubahan-perubahan kecil. Apa yang kita lakukan sekarang mungkin nggak akan kita rasakan, tapi setidaknya kita sudah menjadi sedikit bagian dari perubahan. Jujur nih janggal sih, di tengah-tengah bencana yang terjadi di Sumatera, Pak Prabowo kemarin ngomong di HUT Golkar kalau kita harus bersyukur karena dikaruniai kelapa sawit. Dari sekian banyak permasalahan yang terjadi di Indonesia, beliau memilih untuk kita bersyukur karena punya kelapa sawit. Gue juga bingung kenapa Pak Prabowo kalau ngomongin kelapa sawit semangat banget. Dari kemarin kita disuruh buka lahan sebesar-besarnya buat kelapa sawit, sampai dia berani ngomong jangan takut deforestasi. Seolah-olah yang kemarin terjadi di Sumatera itu bukan karena deforestasi. Seolah-olah kayu-kayu yang gede gelondongan masuk rumah warga yang sampai Zita Anjani bingung itu bukan karena deforestasi. Padahal kemarin Jatam ngomong, khususnya di Aceh nih, penyebab bencana ini terjadi makin ekstrim itu karena hulu sungainya rusak. Karena banyak kaplingan izin kelapa sawit dengan skala yang besar. Salah satu yang paling disorotin adalah PT Tusam Hutani Lestari. Karena dia punya 97.000 hektar hutan di Aceh. Dan lo tahu salah satu pemiliknya adalah Pak Prabowo Subianto. Sekali lagi, siapa? Pak Prabowo Subianto. Wajar nggak kalau kita jadi negative thinking? Wajar nggak kalau gua bertanya, Pak kayaknya yang harus bersyukur itu Bapak deh karena kelapa sawit bukan kita. Kalau lo tahu lebih dalam tentang isu ini, coba komen di bawah. Lihat ini, si omon-omon. Sudah begini bencana terjadi di Aceh dan di Sumatera dan tidak sedikit mengorbankan nyawa manusia. Si omon-omon ini masih berbicara tentang bisnisnya dan kroni-kroninya. Kelapa sawit rata-rata dimiliki oleh pejabat-pejabat negara dan kroni-kroninya. Mereka yang mengambil untung, sementara rakyat cuma menerima imbas bencana akibat ulah pejabat-pejabat negara dan kroni-kroninya yang punya kuasa. Om Bulelanda. Kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar. Anti klimaks sekali ya, memang kemarin ribuan orang yang mati siapa ya? Kambing atau babi kali ya? Dikira yang mati babi, enteng banget. Tidak ada rasa sedih, penyesalan. Ya, nanti kalau perang di Eropa, kita punya kelapa sawit bisa jadi BBM untuk solar dan bensin. Kalau kita nggak bisa import lagi itu bensin dari luar negeri, itu BBM, kita masih punya kelapa sawit. Terus yang kemarin mati siapa? Babi kali ya? Itulah. Kalau rakyat dianggap kambing atau babi, begitu. Yang dipikirnya cuan. Kalau kita normal sih, kalau saya sih akan ngomong, ya kita akan kejar sekarang teknologi solar. Panel solar untuk pabrik dan untuk mobil kita beralih semuanya
ke listrik supaya nanti kalau terjadi apa-apa kita nggak bergantung sama BBM. Lah kan BBM kan bikin polusi yang luar biasa dan ruginya itu apa? Hutan habis dan rakyatku modar, banjir dan tenggelam. Situ. Ini enggak. Tetap aja. Habis kemana ribuan orang tetap kelapa sawit yang mau emang tentulah karena punya dia. Nah itulah yang saya sedih sekali ya mendengar pidato seperti ini anti klimaks. Setidaknya pidato ini tundalah tahun depan. 6 bulan lagi, 1 tahun lagi karena ini baru orang meninggal. Dan kita tahu gara-garanya apa? Gara-gara kelapa sawit yaitu hutan gundul. Setidaknya tunggulah empati sedikit aja. Ini pun gak ada empatinya, langsung babat habis. Dikira yang mati itu babi. Nah sekarang juga pidato kemana-mana harusnya tuh merata berduka. Harusnya hari nasional, hari berkabung. Kalau di luar negeri ini udah hari berkabung nasional loh. Ini kagak. Langsung pidato sana sini. Cengengesan. Gue sangat gak respect. Terserah kalau mau bilang apa, saya sangat amat kecewa. Setidaknya orang harus punya empati. Ya. Dengan apa yang pernah terjadi barusan, hargailah orang-orang itu, keluarga itu yang masih hidup. Yang kehilangan keluarganya. Itu doang sih. Sibuk mikirin perang dunia, sibuk mikirin ke depan. Ada hal tertentu, kita harus diam dan bungkam dulu. Nggak bocor ember, ngomong-ngomong segala macam. Akhirnya rakyat terluka lagi.